Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, yuk kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Ikuti ya. Oke, Miss. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun keduanya. Marilah berdoa, marilah berdoa. Mana buktinya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan lupa ya, siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Oke? Teman-teman, untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi huruf hijaiyah. Nah, supaya lebih semangat, kita pakai musik ya teman-teman. Oke, Miss. Dimulai dari 1, 2, 3. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ba za ain lin fa qa kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ba za kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ba za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ba za ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita akan mengulang kembali bab 1 dan bab 2. Nah, sekarang Miss Yani mencoba untuk mengulang kembali bab 1, yaitu mengenal huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhorijul hurufnya. Teman-teman tadi sudah mendengarkan ya nyanyian kita sama-sama tentang huruf hijaiyah. Ada berapa sih huruf hijaiyah itu teman-teman? Tepat, ada 29. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Ada berapa? Tepat sekali, ada 6. Apa saja coba sebutkan teman-teman? Alif, pinter. Dal, iya. Zal, pinter. Ro, iya. Zai. Wow, ada 6 ya teman-teman ya. Dari huruf 6 itu tidak bisa disambung. Yang bisa disambung selain huruf itu bisa. Contoh, jim. Jim itu jim di awal,
jim di tengah dan jim di akhir itu hurufnya akan berbeda. Yang 6 tadi tidak bisa disambung. Masih ingat kan teman-teman ya? Ada 6 ya huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Nah teman-teman, kita berlanjut kepada poin B, yaitu mengenal huruf hijaiyah bersambung. Teman-teman, jika kita membaca Al-Quran, kita membacanya secara tepat atau benar. Kenapa? Karena jika panjang pendeknya tidak sesuai, bisa merubah arti atau makna. Jadi kita membacanya harus benar sesuai makhrajul hurufnya. Oke, teman-teman, pada poin yang B ini kita akan memenggal ayat pada surat An-Nas. Kita akan belajar tentang memenggal kata demi kata ya teman-teman pada surat An-Nas. Mari sama-sama kita tepuk An-Nas. Masih ingat kan teman-teman? Oke, yuk. Tepuk surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Termasuk surat Makkiyah. Hore teman-teman. Surat An-Nas itu artinya manusia. Berapa ayat teman-teman? Ada 6 ayat. Diturunkan di kota apa? Mekah, termasuk surat Makkiyah. Teman-teman, kita sama-sama membaca surat An-Nas ayat pertama. Siap? Masih hafal teman-teman? Sama-sama baca yuk. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita akan memenggal ayat pertama dari surat An-Nas. Yuk, kita lihat di sini ya. Pertama ada qul. Selanjutnya a'udzu birabbi nas. Ada berapa kata teman-teman? Ada 4 pemenggalan kata di situ. Di surat An-Nas ada 4 pemenggalan kata. Ingat ya teman-teman, dari surat An-Nas ayat 1 ada 4 pemenggalan kata. Qul a'udzu birabbi nas. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga di bab 1 ini tentang mengenal huruf hijaiyah bersambung, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk kehidupan kita sehari-hari dan insya Allah untuk hari ke depan kelak. Oke teman-teman, terima kasih, tetap semangat teman-teman. Insya Allah ilmu kita akan baik di dunia, akan bermanfaat untuk dunia dan di akhirat. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu memahami pesan-pesan pokok di dalam surat An-Nas dan surat Al-Asr. Nah teman-teman, membaca Al-Quran harus dilafazkan dengan benar sesuai dengan makharijul hurufnya. Sama-sama kita baca surat An-Nas dan surat Al-Asr ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya adalah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sembahannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
dari golongan jin dan manusia. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengenal makna surat An-Nas. Surat An-Nas termasuk surat pendek di dalam Al-Quran. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kemudian An-Nas berarti manusia. Surat An-Nas pun juga termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, baik dari kejahatan manusia maupun kejahatan jin seperti sihir. Allah adalah satu-satunya perlindungan manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang menimpa manusia. Kita dilarang menggantungkan segala hal kepada selain Allah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas kandungan isi surat An-Nas. Yang pertama, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Yang kedua, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang merupakan penguasa dari manusia. Dan yang ketiga, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang merupakan Tuhannya manusia ya teman-teman. Dan yang keempat, selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejahatan. Dan yang kelima, bisikan-bisikan kejahatan itu terjadi di hati manusia. Bisikan-bisikan tersebut berasal dari bisikan jin dan manusia. Oke, selanjutnya Miss akan melafazkan surat Al-Asr ya teman-teman. Diikuti dan disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Surat An-Nas yang artinya demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengenal makna surat Al-Asr. Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya teman-teman. Kemudian surat Al-Asr itu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Selain itu, surat Al-Asr berarti waktu atau masa ya teman-teman. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk selalu disiplin. Disiplin untuk apa, Miss? Disiplin dalam menghargai dan mengatur waktu ya teman-teman. Karena setiap waktu tidak akan pernah bisa kembali walau hanya 1 detik saja teman-teman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, melakukan hal-hal kebaikan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan selalu di dalam lindungan dan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, surat Al-Asr mengajarkan kita untuk selalu disiplin dalam mengatur waktu ya teman-teman. Karena orang yang disiplin termasuk orang-orang yang nantinya akan sukses di masa yang akan datang teman-teman. Contoh orang disiplin yaitu datang tepat waktu ke sekolah, kemudian tidur tepat waktu, dan yang paling penting adalah sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya ya teman-teman. Jangan diulur-ulur karena Allah tidak suka orang-orang yang mengulur sholat. Selanjutnya kita akan belajar isi kandungan surat Al-Asr ya teman-teman. Isi kandungan surat Al-Asr terdiri dari 5 poin ya teman-teman. Yang pertama, orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Yang ketiga,
orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebaikan. Dan yang keempat adalah orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Tetapi ada juga orang yang beruntung adalah orang yang beriman Islam, beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran, dan saling menasihati dalam kebaikan ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini sudah mengulang pelajaran pendidikan agama Islam di bab 1 dan bab 2. Sebelumnya Miss Yani sudah menjelaskan tentang bab 1 teman-teman. Nah Miss Okta hari ini hanya mengulang kembali ya teman-teman. Nah di bab 1 teman-teman belajar tentang mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Nah ada berapa huruf hijaiyah? Siapa yang tahu? Ada hebat, ada 29 huruf hijaiyah. Dan ada berapa ya huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung? Siapa yang tahu? Ya benar, ada 6 huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung. Ada yang bisa bantu Miss Okta untuk menjawabnya? Apa saja ya? Ya ada huruf alif, ada huruf dal, za, ro, za, dan waw. Nah teman-teman, ada berapa ya penulisan huruf hijaiyah itu macamnya? Ada yang tahu? Ada berapa macam? Ya ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu tunggal. Yang kedua di awal. Yang ketiga di tengah. Dan yang terakhir yaitu di akhir. Yang pertama tunggal, di awal, di tengah, dan di akhir. Berarti ada 4 macam huruf hijaiyah. Oke teman-teman, penulisannya ya ada 4. Nah contohnya seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Nah selanjutnya teman-teman belajar tentang melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Teman-teman tadi sudah belajar ya bersama Miss Yani tentang huruf hijaiyah yang bersambung teman-teman. Nah dalam membaca Al-Quran teman-teman juga tadi Miss Yani sudah jelaskan ya. Semoga teman-teman dapat mengerti. Nah contohnya seperti yang Miss Yani ajarkan ya dalam surat An-Nas, pemenggalan kata. Dan menulisnya dari sebelah kanan ya teman-teman untuk bahasa Arab. Dan untuk Latin teman-teman menulisnya dari sebelah kiri, oke? Nah sekarang kita akan membahas tentang yang bab 2. Sebelumnya Miss Tiara juga sudah menjelaskan tentang memahami pesan-pesan pokok surat An-Nas dan Al-Asr. Nah teman-teman jangan lupa ya melafalkan juga ya surat An-Nas dan Al-Asrnya ya. Kita sudah menjelaskan dan sudah melafalkan kembali teman-teman. Sekarang Miss Okta mau tanya kepada teman-teman, surat An-Nas ada berapa ya? Ada yang tahu ada berapa? Ya benar, ada 6. Artinya apa teman-teman? Ada yang tahu An-Nas itu artinya apa? Betul, An-Nas itu artinya manusia. Diturunkan di mana ya teman-teman surat An-Nas? Ya, di kota Mekah teman-teman. Selanjutnya surat Al-Asr teman-teman. Ada berapa ya surat Al-Asr itu? Ada berapa ayat teman-teman? 4. Coba, ada berapa? Ada berapa teman-teman? Ya, benar. Ada 3 teman-teman. Surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Artinya apa ya? Ada yang tahu artinya? Apa nih teman-teman artinya? Ya, artinya itu demi masa atau waktu. Diturunkan di kota mana teman-teman? Surat Al-Asr. Ya, betul. Diturunkan di kota Mekah. Nah, teman-teman juga sudah belajar tentang isi kandungan surat An-Nas dan Al-Asr ya teman-teman. Semoga teman-teman juga dapat membacanya kembali agar dapat mengingat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah selesai mengulang pembelajaran bab 1 dan bab 2. Semoga teman-teman bisa dapat memahami dan juga mengingat pelajaran apa saja yang sudah kita sampaikan dan sudah kita pelajari di bab 1 dan bab 2. Dan tugas hari ini teman-teman yaitu mengerjakan worksheet dari Miss dan Mister. Oke, coba teman-teman
kerjakan dengan teliti ya dan kirimnya ke e-learning. Oke? Oh iya teman-teman, jangan lupa ya menulisnya menggunakan pensil 2B 2B. dan tulisannya yang jelas teman-teman. Alhamdulillah. Kita sekarang membaca doa selesai belajar ya teman-teman ya. Sikap berdoa. Tangan Diangkat, kepala ditundukkan. Membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum